Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Warkop SCM, pada video kali ini kita membahas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan topik konsep dasar pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Ardison Asri, SHMH. Konsep dasar pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Permasalahan bangsa dan negara Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara besar dengan kekayaan alam, budaya, dan semangat persatuan yang tinggi. Namun di balik itu, masih terdapat berbagai permasalahan bangsa yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat. 1. Penyalahgunaan narkoba. Salah satu masalah serius adalah penyalahgunaan narkoba. Generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru terancam masa depannya. Narkoba merusak fisik, mental, dan moral, menjauhkan manusia dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Tindak pidana korupsi. Korupsi juga menjadi penyakit kronis bangsa. Ketika pejabat menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi, rakyatlah yang dirugikan. Tindakan korupsi mencederai sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Kurang sadar membayar pajak. Masalah lain yang sering diabaikan adalah kurangnya kesadaran membayar pajak. Padahal, pajak adalah sumber utama pembangunan bangsa. Kesadaran membayar pajak mencerminkan tanggung jawab warga negara terhadap negara dan sesama. 4. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga solidaritas, kepedulian, dan disiplin dalam menaati aturan. Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mengapa calon sarjana perlu belajar Pancasila? Karena menjadi sarjana bukan sekadar memiliki ilmu, tetapi juga memiliki arah dan nilai dalam mengabdi untuk bangsa. Hakikat belajar Pancasila. Belajar Pancasila berarti belajar memahami kandungan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai yang membentuk karakter keindonesiaan dan menjaga keutuhan NKRI di tengah dinamika nasional dan tantangan global. Tujuan belajar Pancasila bagi mahasiswa. Mahasiswa sebagai calon sarjana belajar Pancasila. Untuk menjadi warga negara yang bersemangat kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan bertanggung jawab. Semua itu berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan pembentukan karakter. Pendidikan Pancasila juga membentuk karakter diri, agar kita ikut berperan dalam bela negara bukan hanya dengan senjata, tapi dengan ilmu, kepedulian, dan integritas. Pancasila dalam pembangunan bangsa. Belajar Pancasila berarti memahami arti penting nilai-nilai Pancasila dalam proses pembangunan bangsa. Karena tujuan akhirnya adalah mewujudkan cita-cita negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kristalisasi dan internalisasi Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Belajar Pancasila bukan hanya soal hafal 5 sila, tetapi bagaimana nilai-nilainya mengalir dan menjadi bagian dari diri kita. Kristalisasi nilai-nilai Pancasila. Kristalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses pemahaman yang mendalam, dari sekadar tahu, menjadi sadar, dan akhirnya merasa perlu untuk berbuat. Sebagai mahasiswa, saat kita memahami makna Pancasila, kita mulai ingin berkontribusi, meski lewat tindakan kecil. Internalisasi nilai dalam kehidupan mahasiswa. Nilai Pancasila menjadi nyata ketika kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menghargai perbedaan, menolong sesama, hingga menjaga kejujuran dalam setiap perbuatan. Berkepribadian Pancasila. Dengan memahami dan melakukan, kita perlahan berubah. Menjadi pribadi yang berkepribadian Pancasila, yang berpikir adil, bertindak jujur, dan hidup untuk kepentingan bersama. Kontribusi nyata warga negara. Menjadi warga negara Pancasila berarti ikut berkontribusi nyata. Salah satunya dengan hal sederhana, membayar pajak, karena dari sana kita membantu membangun negeri. Hidup bersama secara adil dan sejahtera. Pada akhirnya, kita belajar untuk menjadi bagian dari komunitas, hidup bersama dengan adil dan sejahtera. Itulah wujud tertinggi dari nilai-nilai Pancasila.